Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Akhlaqul Banin jilid 4. Kita sudah sampai di halaman 61. Ini pembahasan tentang kemarin hilm, penyayang, lawannya ghadab, pemarah. Ini bagian keduanya, pemarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa ammal ghadabu famadhmumun jiddan. Adapun bermula ghadab, marah, itu niscaya maka tercela banget. Famadzmubun jiddan, benar-benar tercela. Wa huwa miftahu kullu syarrin, dan dianya ghadab itu kunci dari segala keburukan. Awal keburukan yang menimpa kita ketika kita emosi. Karena orang emosi itu kayak orang gimana ya, orang gila, nggak bisa mengontrol diri. Qala an-nabiyyu, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Al-ghadabu yufsidul iman kama yufsidus sabirul asal. Bermula ghadab, sifat marah itu bisa merusak ia akan keimanan sebagaimana merusak oleh sabir. Sabir ini pohon buah yang pahit, sebagaimana merusak oleh pohon sabir atau buah sabir akan madu. Jadi madu yang manis begitu tercampur dengan buah yang pahit, madu akan rusak. Begitu juga keimanan akan rusak bila orangnya suka marah-marah. Marah-marah tentunya marah karena hawa nafsu, bukan marah karena Allah. Wa qala aidan, berkata ianya Nabi pula, ma ghadiba ahadun illa ashfa ala jahannam. Tidak marahlah oleh seseorang kecuali menuju ia kepada jahannam. Artinya dalam hadis ini bisa kita pahami, kemarahan itu bisa menyebabkan seseorang kadang masuk neraka. Kalau dia marah-marah mengamuk akhirnya membunuh orang sembarangan, orang tak bersalah dibunuhnya, akhirnya bisa menyebabkan dia menuju neraka. Nah, itu misalkan. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam rajulun. Berkatalah baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki. Apa kata orang laki-laki? Ayu syai'in asyaddu. Bermula apa dari perkara itu yang lebih berat? Apa perkara yang paling berat, yang paling bahaya? Qala, Nabi berkata, ghadabullah. Hal yang paling berbahaya yaitu marahnya Allah. Qala, laki-laki itu berkata, fama yub'iduni min ghadabillah. Maka bermula apa itu yang bisa menjauhkan ia akan aku dari kemarahan Allah? Apa yang harus aku lakukan biar aku terjauh dari marahnya Allah? Qala, Nabi berkata, la taghdab. Janganlah engkau marah. Kalau engkau pengen terhindar dari marahnya Allah kepadamu, maka engkau juga jangan marah-marah. Begitu. Wa qala Sayyiduna Aliun karramallahu wajhah. Berkatalah oleh Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, apa kata Sayyidina Ali? Al-ghadabu syu'batun minal junun. Bermula marah-marah itu satu cabang dari gila. Jadi gila ada macam-macamnya. Salah satu jenis gila yaitu suka marah-marah. Kenapa marah-marah dianggap gila? Li'anna sahibaha yandamu. Karena pemiliknya marah-marah itu akan menyesal ya. Orang yang marah-marah pasti akan menyesal. Fa illam yandam fajununuhu mustahkam. Maka jika tidak menyesal ya, maka bermula gilanya itu mustahkamun, udah parah. Jadi kalau orang yang marah-marah nanti tidak menyesal, berarti marahnya parah. Seperti orang yang marah-marah sehingga nggak bisa mengontrol marahnya, kadang memukul anaknya, patah kakinya. Sesudah marahnya hilang, dia akan menyesal kenapa dia melakukannya. Kadang dia marah-marah membanting HP-nya, ada orang seperti itu. Membanting HP-nya, ditendang motornya nggak nyala, dibakar. Nah, akhirnya menyesal. Nah, itu maksudnya marah-marah itu cabang dari gila. Waqad yu'addil ghadabu bisabihi ilal intihar. Kadang-kadang membawaki oleh sifat marah tadi bisahibihi, membawaki pemiliknya ilal intihar, kepada intihar. Intihar bunuh diri.
Ada orang yang karena marah banget, kesal, akhirnya bunuh diri ada. Contohnya katil midil ladzi yarsubu fil imtihan di sini. Seperti seorang murid yang gagal ia dalam ujian. Seorang misalkan sangat mimpi banget biar lulus dengan nilai bagus, tiba-tiba dia gagal, akhirnya bunuh diri. Nah, ada yang biasanya bunuh diri karena malu, ini ada bunuh diri karena marah. Dia bersaing banget, pengen mengalahkan temannya, akhirnya dia yang kalah, akhirnya dia kesal, sebel, bukan malu. Ada juga yang karena malu, tapi ini di sini maksudnya karena marah. Atau contohnya awir rajulil ladzi yashkul hamma wal faqra, seperti seseorang laki-laki alladzi yang mengadukan ia akan kesedihan dan kefakirannya. Fakir, kecewa dia, marah dia atas kefakiran yang menimpanya. Kenapa orang kaya saya fakir? Bunuh diri. Nah, ini parah benar. Wa kullu zalika min waswasati syaitan. Dan bermula setiap yang demikian, semua itu dari waswas syaitan. Jadi itu semuanya bisikan syaitan. Wa du'fil iman, dan timbul dari kelemahan iman. Kita atah pada waswas. Orang yang bunuh diri itu biasanya karena lemahnya iman. Wa fil hadis, dalam satu hadis, man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Man taradda, barang siapa yang turun ia dari gunung. Maksud taradda ini melemparkan diri dari puncak gunung. Barang siapa yang melemparkan dirinya dari puncak gunung, faqatala nafsah, maka membunuh ia akan dirinya, dia pun mati. Fahuwa, maka dianya orang itu dalam neraka jahanam, yataradda fiha, yang akan terus jatuh ia. Yataradda, akan terus turun ia dalamnya jahanam. Artinya dia dari atas sampai ke bawah neraka, turun terus kayak jatuh dari gunung tadi. Khalidan, hal keadaan yaitu yang kekal, mukhalladan, lagi yang dikekalkan, kekal lagi yang diabadikan, fiha, dalamnya neraka, abadan, selama-lama. Wa man tahassa summan faqatala nafsah, dan bermula siman itu yang tahassa, yang menegu ia akan racun. Ini tahassa bahasanya dia minum racun. Wa man tahassa summan, barang siapa yang menghisap ia akan racun, faqatala nafsah, kemudian membunuh ia akan dirinya. Atau racun membunuh dirinya. Fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam, maka bermula racunnya itu sabit dalam tangannya. Yatahassahu, yang terus menghisap ia akannya racun dalam neraka jahanam. Khalidan mukhallada, hal keadaan ia itu yang kekal lagi yang dikekalkan, fiha, dalamnya jahanam, abadan, selama-lama. Jadi jahanam itu muannas, tandanya domernya kembali pakai domer muannas, fiha. Orang yang bunuh diri minum racun, itu nanti akan disiksa dengan racun. Memang begitu kita dengar, orang yang bunuh diri dengan jatuh melompat dari gedung, dia nanti akan terus melompat-lompat dalam neraka. Orang yang bunuh diri dengan pisau, dia nanti akan terus memotong dirinya. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, barang siapa yang membunuh ia akan dirinya dengan satu besi, fahadiduhu biyadih, maka bermula besinya itu dalam tangannya. Yaja'u biha fi batnih, yang selalu menusuk ia akannya besi. Yaja'u biha, yang akan menusuk ia dengannya besi, fi batnihi, dalam perutnya, fi nari jahannam, dalam neraka jahannam, khalidan mukhallada, hal keadaan ia itu yang kekal lagi yang dikekalkan dalamnya jahannam, abadan, selama-lama. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Jadi kesimpulannya, barang siapa yang membunuh diri dengan sesuatu, dia akan disiksa dengan alat yang sama nanti di akhirat. Fa idza ghadibta famna ghadabak, dan apabila engkau marah maka halangi olehmu akan kemarahanmu, tahan. Maksudnya begini, kalau kita sedang marah, kita harus sadar ini saya sedang marah. Kita harus sebisa mungkin menahan emosi. Wala tatakallam hinal ghadab, dan janganlah engkau berbicara ketika marah. Kaila ta'tiya bikalamin tata'assafu minhu, supaya tidak engkau datangkan dengan satu kalam yang engkau sesali darinya kalam. Ini bagus banget nih. Ketika kita marah, usahakan tahan kemarahan. Jangan sampai kita berbicara ketika marah.
ketika marah kita dilarang bicara. Makanya sering kita dengar kalau lagi duduk marah, tidur. Kalau lagi berdiri kita marah, duduk. Lagi duduk berbaring, supaya kita jangan banyak bergerak. Kalau bisa sedang marah jangan berkata-kata, karena ucapan yang kita keluarkan ketika kita sedang marah itu enggak terkontrol. Kadang nanti kita akan menyesalinya. Marah dengan istri, banyak ngomong, kita talak dia. Habis itu kita sadar, menyesal. Atau kita caci seseorang, kita hina orang lain, nanti kita akan menyesalinya. Karena ucapan yang sudah kita keluarkan nggak bisa kita tarik kembali. Ini benar banget. Supaya likaila ta'tiya, supaya engkau tidak membawakan, tidak engkau datangkan dengan satu ucapan tata asafu, yang engkau menyesali di atasnya. Ini, wajlis idza kunta qa'iman, duduklah kamu bila adalah engkau itu yang berdiri. Ketika kita marah sedang berdiri, duduk. Wa fil hadis, dalam satu hadis, idza ghadiba ahadukum falyaskut, bila marahlah oleh salah satu kamu maka hendak diam ia. Wa fihi aidan, dalamnya hadis pula, idza ghadiba ahadukum falyajlis, bila marahlah oleh salah satu kamu maka hendak duduk ia. Nah, jadi sedang berdiri marah duduk, sedang duduk tidur. Nah, fa in dhahaba minhul ghadab wa illa falyattaji. Jadi tadi dalamnya hadis pula, apabila marahlah oleh satu kamu maka hendak duduk ia. Fa in dhahaba, maka jika hilang darinya oleh marah, maka ada jawaban yang mahdhuf di sini. Maka jika hilang darinya seorang oleh marah, maka ya silahkan berdiri lagi. Wa illa, jika tidak hilang marah, falyattaji, maka hendak berbaring ia. Nah, begitu. Ini apaan? Kurang kelihatan. Wala tansa. Oh, ini. Ya. Jadi begitu cara mengendalikan marah. Wala tansa hinal ghadabi an tasta'idza billahi minasyaitonir rajim. Dan jangan engkau lupa ketika marah akan bahwa engkau berlindung dengan Allah dari syaitan yang terkutuk. Kalau kita sedang marah, minta lindung kepada Allah. Atau membaca a'udzubillah misalkan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa taala, wa imma yandagannaka minasyaitani nadghun fasta'id billah. Wa imma, dan jika yanzaghanna, menggelincirkan. Yanzaghanna, apa arti yanzaghanna? Yanzaghanna, membisikkan. Jadi yanzaghan itu mengganggu. Wa imma yanzaghanna, dan jika mengganggu akan engkau dari setan, nadghun, oleh satu gangguan, fasta'idz billah, maka minta lindunglah kamu dengan Allah. Baca a'udzubillah. Wa antakula tab'an lil warid, dan bahwa engkau berkata karena mengikuti bagi yang warid dari Nabi. Apa engkau kata? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabban nabi Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhhib ghayadha qalbi wa ajirli min mudillatil fitan. Nah, ini kita baca. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah dari syaitan terkutuk. Allahumma rabban nabi, ya Allah Tuhan Nabi Muhammad. Ighfirli, ampuni aku, dzambi, segala dosaku. Wa azhib ghaidha qalbi, hilangkan akan kemarahan hatiku. Wa ajirli, lindungi olehmu akan aku. Wa ajirni, lindungi olehmu akan aku, mim mudillatil fitan, daripada hal-hal yang bisa menyesatkan, dari fitnah-fitnah. Kita lindung kepada Allah. Baca doa ini. Allahumma rabban nabi Muhammad ighfir li dhanbi wa adhhib ghaidha qalbi wa ajirni mim mudillatil fitan. Wa idza lam yadul ghadabuk fatawadda, dan apabila tidak hilanglah oleh kemarahanmu, kita baca doa belum hilang juga, fatawadda, maka berwuduklah kamu. Ittiba'an liqaulihi, karena mengikuti bagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza ghadiba ahadukum falyatawadda bil ma. Apabila marahlah salah satu kamu, maka hendak wudu ia dengan air. Fa innamal ghadabu minan nar, hanya saja kemarahan itu dari api. Jadi bisa dipadamkan dengan air. Ketika kita marah, kita kena air sedikit bisa meredakan kemarahan kita. Yang penting kita jangan hilang kesadaran. 5. Wa min asbabi taskinil ghadabi an tura'iyal umural atiyah.
Min asbab, sebahagian dari sebab-sebab taskin, menenangkan kemarahan. Sebahagian dari sebab menenangkan kemarahan antura'iyah itu bahwa engkau menjaga akan perkara-perkara yang akan disebutkan di depan atiyah. Awalan, yang pertama, anta ta'ammalal ayatil qur'aniyah. Pertama, bahwa engkau memikirkan akan ayat-ayat Quran. Ini berarti kita harus bisa hafal Quran walaupun sebahagian. Engkau pikirkan akan ayat-ayat Quran, wal ahadisan nabawiyah, dan akan hadis-hadis Nabi, al waridah fi fadlil hilmi wal afi, yang datang ianya ayat dan hadis tadi pada menjelaskan kelebihan penyayang dan pemaaf. Nah, berarti ini pengetahuan kita harus luas tentang ayat Quran, hadis-hadis Nabi, khususnya yang membahas tentang betapa utamanya memaafkan, mengendalikan kemarahan. Antara lain beliau menuliskan di sini, ruwiya anin Nabi, telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi berkata, ya Nabi, yunadi munadin yaumal qiyamah, memanggil oleh yang memanggil pada hari kiamat. Munadin ini isim mangkus. Yunadi munadin, ianya mahdhuf ganti tanwin. Yunadi munadin, memanggil oleh orang yang memanggil pada hari kiamat. Man lahu ajrun 'ala Allah, isi panggilannya bermula siapa itu yang sabit baginya itu pahala di atas Allah azza wa jalla, falyakum, niscaya maka hendak berdiri ia. Siapa yang memiliki pahala dari Allah, siapa yang memiliki pahala dari Allah, maksudnya gini, man lahu ajrun 'ala Allah, siapa orang yang sabit baginya itu pahala di atas Allah. Siapa orang-orang yang wajib Allah berikan pahala untuknya, bangunlah. Fayakumul afuna anin nas, maka bangunlah oleh orang-orang yang memaafkan dari manusia, semuanya bangun. Summatala, kemudian membaca ia munadin tadi. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Bermula siman yang memaafkan ia, wa aslaha, melakukan perbaikan ia, maka bermula pahalanya siman itu di atas Allah. Artinya Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri untuk memberikan pahala kepada orang yang memaafkan dan melakukan perbaikan. Begitu. Kita baca ayat itu terdorong kita untuk memaafkan. Wasaniyan an tadhkurallah wa tastash'ira anna qudratallahi 'alaika a'zamu min qudratika 'alal intiqami mimman asa ilaika. Yang kedua, yang bisa mengurangi rasa marah kita, antadzukurallah, bahwa engkau ingat akan Allah, wa tastash'ira, dan engkau rasakan bahwa sungguh kemampuan Allah kepadamu, bahwa sungguh kuasa Allah terhadapmu itu a'zamu, lebih besar, min qudratika, daripada kuasamu, alal intikam, untuk menyerang, mimman asa ilaika, dari orang-orang yang berbuat buruk ya kepadamu. Ketika kita pengen menghantam seseorang karena marah, ingatlah Allah. Kita rasakan Allah, kemampuan Allah menguasai kita itu lebih dahsyat, lebih besar daripada kemampuan kita untuk bisa membalas atau menyerang orang-orang yang menyakiti kita. Siapa tahu kalau Allah marah, Allah bisa saja menyiksa kita langsung. Tapi dengan kita memaafkan orang yang menyakiti kita, kita berharap Allah juga memaafkan kita. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wazkur rabbaka idza nasita, ingat olehmu akan Rabbmu ketika engkau lupa. Ketika kita lupa tadi, sedang marah, ingat Allah, meredakan kemarahan kita. Qala Ikrimah, berkatalah oleh Ikrimah, yakni bermaksud ianya idza nasita ay idza ghadibta. Jadi menurut Ikrimah ini arti idza nasita yaitu idza ghadibta. Ayat ini berarti berkenaan dengan marah. Ingat olehmu akan Tuhanmu idza nasita, ketika engkau lupa, maksudnya ketika engkau marah. Wa ruwiya anna khadiman arsalahu, diriwayatkan bahwa seorang pelayan itu telah mengutus akannya pelayan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, dalam satu hajat. Fa abta'a, maka lambat ia. Ada seorang pelayan, Nabi mengirimnya untuk menyelesaikan satu hajat, tapi dia lambat. Falamma ja'a qala, maka manakala datang ianya khadim tadi, Nabi berkata, laulal qisasu lauja'tuka, kalau bukan karena kisas, nescaya aku membuat sakit akan engkau. Ai al qisasu yaumal qiyamah, artinya kisas pada hari kiamat. Jadi sesudah laula ini mubtada, khabarnya mahdhuf. Laulal qisasu maujudun lauja'tuka, kalau tidaklah bermula kisas itu yang maujud, nescaya aku membuat sakit akan engkau, aku tempeleng engkau. Begitu lebih kurang. Ya. Jadi Nabi juga memaafkan. Jadi sesudah laula itu
Laulah huruf imtina. Sariawan ini enggak enak kerongkongan. Qasas mubtada khobarnya wajib buang, takdirnya maujudun. Laulal qisasu maujudun. Kalau tidaklah bermula kisas itu yang maujud, mesti aku aujak duka, aku buat sakit akan engkau. Wasalisan, hal yang ketiga yang bisa meredakan kemarahan kita. Allah yusghi ila qauli syaitan, bahwa tidak mendengar ia kepada bisikan setan. Setan suka membisik, serang. Apa ucapan setan? Inna tarkal intikam zullun wa hawanun. Sesungguhnya meninggalkan menyerang, meninggalkan membalas itu zulun, kehinaan dan kerendahan. Itu biasanya begitu. Seseorang memukul kita, mengejek kita, menghina kita. Kita pengen membalasnya. Karena ada bisikan seolah-olah balas. Yang dengan lebih kasar lagi. Kalau tidak engkau balas, engkau diam, berarti engkau terhina, engkau terkalahkan. Nah itu kata setan. Fahadha kadhibun minal la'in. Maka bermula ini bisikan. Itu satu kebohongan dari setan. Bohong setan dia. Wal haqqu annahu aidzun wa syarafun kama fil hadis. Bermula yang benar itu bahwa sesungguhnya tidak menyerang, tidak membalas, itu aizzun, satu kekuatan. Izzun itu kuwah, kekuatan, wa syarafun dan kemuliaan. Justru ketika kita bisa menahan diri, tidak membalas. Lebih-lebih ketika kita mampu membalas, kita tidak membalasnya. Itu aizzun, itu menunjukkan kita kuat, perkasa. Kita syarafun, mulia. Kama fil hadis, sebagaimana yang ada dalam hadis Nabi. Apa kata Nabi? At-tawadhu'u la yazidul abda illa rif'ah. Bermula tawadhu', merendahkan diri, itu tidak menambah ia akan ke hamba kecuali ketinggian. Orang yang merendah akan ditinggikan. Fatawadhu', maka bertawadhu'lah kalian, kata Nabi. Tawadhu' itu tidak akan menambah ia akan si hamba kecuali ketinggian. Fatawadhu', maka tawadhu'lah kalian. Fatawadhu' yarfa'kumullahu ta'ala, maka tawadhu'lah kalian, niscaya mengangkat akan kalian oleh Allah Ta'ala. Wal afu la yazidul abda illa izzan, dan bermula memaafkan itu tidak menambah ia akan si hamba kecuali kemuliaan, kekuatan. Fa'fu yu'izzakumullah, maka maafkan olehmu niscaya memuliakan, menguatkan akan kamu oleh Allah. Itu kalau sesuai dengan hadis Nabi, justru tidak membalaslah menunjukkan kemuliaan, kehebatan. Ketika kita mampu tapi kita malah menahan diri, itu luar biasa. Tapi setan mengatakan sebaliknya. Masa kamu diam aja dihina? Balas dong. Bisikan setan. Warabi'an ayyuhadzira nafsahu su'a aqibatil intikam. Yang keempat, bahwa mengingatkan, yuhadzira, mewaspadai ia, mewanti-wanti ia, mengingatkan ia akan dirinya akan buruk akibat menyerang. Kalau kita menyerang orang lain, walaupun sebagai balasan atas kejahatannya, itu ada efek buruknya. Wa annahu yazidul adawah, dan bahwa sungguhnya menyerang, intikam itu yazidul adawah, menambah ia akan permusuhan. Akhirnya kebencian bertambah, enggak selesai-selesai. Wa yuksirul a'da, menyerang itu memperbanyak akan permusuhan. Memperbanyak musuh, bukan permusuhan. A'da jamak dari aduun. Memperbanyak ia akan musuh kita tambah banyak. Wa yurisu syamatatahum bimasaibihi, menyebabkan ia, mewariskan ia akan kesenangan mereka dengan musibahnya. Syamatah ini maksudnya musuh senang ketika kita ditimpa oleh musibah. Makanya Nabi menyuruh kita untuk berlindung min syamatatil a'da. Arti syamatah ini ketika kita punya musuh, ketika kita ditimpa kesengsaraan, musuh kita senang, itu namanya syamatah. Jadi kalau kita banyak musuh, berarti banyak orang yang senang ketika kita ditimpa musibah, itu maksudnya, menyebabkan ia akan senang mereka dengan musibahnya. Kalau ketika kita musibah orang banyak yang senang, apa yang akan terjadi? Fayatakaddaru alaihi aisyuk, maka keruhlah kepadanya oleh kehidupannya. Kita musibah orang senang, ketawain segala macam, hidup kita kacau. Atau musuh kita banyak, hidup kita enggak tenang. Fayatakaddaru, keruh, kacau, enggak tenang oleh hidupnya. Wala yatafarraghu li talabil ilmi wal ibadah wala li asyghalihil qasa, dan tidak berpeluang ya, tidak berkesempatan ya bagi mencari ilmu, bagi ibadah, tidak pula li asyghalihi, bagi pekerjaan-pekerjaan yang khusus. Akhirnya kalau kehidupan kita kacau karena banyaknya musuh, banyaknya pikiran, sibuk mikirin orang lain, akhirnya
Kita sibuk memikirkan itu, nggak sempat mencari ilmu, beribadah, dan nggak sempat melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Khamisan, yang kelima, ayat tafakkara fi qubhi suratihi 'indal ghadab, bahwa berpikir ia dalam buruk bentuknya ketika marah. Kita ngebayangin ketika kita marah itu sangat jelek sekali. Nah, itu kalau ada cermin. Kan orang ketika marah itu uratnya bangun, mukanya bagaimana itu? Bergetar badannya. Kalau orang marah banget. Yang kelima, bahwa berpikir ia pada buruk bentuknya, rupanya ketika marah. Bi ayu abisa wajah. Ini contohnya dengan bahwa memasamkan ia akan wajahnya. Orang marah itu wajahnya bermuka masam. Wa tahmarra ainah, dan bahwa merahlah dua matanya. Ihmarra, merah dua mata. Orang marah kan menyala matanya. Wa tantafikha adwajah. Adwajuh. Dan tantafikha, bengkaklah oleh uratnya bangun semuanya karena marah. Wa tattariba a'dha'uh, dan bergoncanglah oleh segala anggota badannya, bergetar badannya. Giginya gemertak. Waqad yarfusul arda birijlaih, dan kadang-kadang menghentak ia akan bumi dengan dua kakinya. Kakinya dihentak-hentakkan ke tanah, geram dia. Wa yadribu sadrah, dan memukul ia akan dadanya. Wa yakunu kal kalbid dhari, dan ada ia itu seperti anjing dhari. Anjing kurap, anjing jahat. Wasab'ul adi, ada ia seperti binatang buas yang memusuhi. Seperti kucing yang sedang berkelahi, anjing yang sedang berkelahi. Au kal majnunil haij, atau seperti orang gila yang mengamuk. Orang gila yang mengamuk. Ini kalau kita bayangin seperti itu, kita akan malu sendiri. Makanya kita harus menahan marah. Kenapa bisa seperti itu? Bisa orang kadang bermuka masam, uratnya keluar, matanya merah, segala macam yang disebutkan di atas. Kenapa? Li'annal ghadaba afqadahu rusydah, karena kemarahan itu bisa menghilangkan ia akan kepintarannya. Orang sedang marah itu enggak cerdas, kepintarannya hilang. Wa dhayya alaihi aqlah, melenyapkan ianya marah kepadanya akan akalnya. Jadi orang marah itu kehilangan akal, enggak sempat berpikir secara logis. Kayak cerita tadi, istri ditalak, anak dipukul. Ada yang kisah karena marah-marah punya pisau di tangannya, enggak sadar dia, anak-anaknya dipotong tangannya. Nah ini. Waqad yasubbul baba idza sa'aba alaihi fathu, dan kadang-kadang mengutuk ia akan pintu bila sukar kepadanya oleh bukanya pintu. Pulang ke rumah kehilangan kunci, enggak bisa buka pintu. Dibuka enggak bisa, pintu-pintu ditendang, pintu-pintu dikutuk. Ya, sering ini. Wa yaksirul kalam alladhi yaktubu, dan memecahkan ia akan pulpen yang sedang menulis dia dengan ia pulpen. Ngamuk, pulpen dibuang. Wa yal'anul markubal ladzi yarkabu, mengutuk ia akan kendaraan yang sedang mengendarai ia akan kendaraan. Naik motor mogok, motor ditendang. Yasubbur riha idza habbat alai, dan mengutuk ia, mencaci ia akan angin bila bertiup ia kepadanya. Angin bertiup, kadang ada angin air kotor terpercik, marah-marah. Kamaruya, sebagaimana diriwayatkan, anna rajulan naza'an hurrih, pas orang laki-laki itu mencabut akannya oleh angin ridaahu, akan ridaknya. Dan seorang laki-laki angin bertiup membawa ridaknya. Naza'anhu, mencabut akannya oleh angin akan ridaknya. Fala'anaha, maka melaknat ia akannya angin. Faqala lahun nabi, maka berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? La tal'anha, janganlah engkau melaknat akannya angin. Fa innaha ma'muratun musakharatun, karena angin itu juga diperintah, dia dikendalikan oleh Allah. Mengutuk angin berarti engkau mengutuk Allah. Wa innahu, kata Nabi, sungguhnya hal wasyi itu man la'anna syai'an, barang siapa yang melaknat ia akan sesuatu, laisa lahu bi ahlin, yang tidak ada baginya sesuatu. Barang siapa yang melaknat ia akan sesuatu yang tidak ada baginya sesuatu itu bi ahlin, dengan hak. Kita melaknat sesuatu yang sesuatu tidak hak dilaknat. Raja'atil la'natu alaihi, niscaya kembalilah oleh laknat kepadanya. Seperti kita menuduh kafir ke seseorang yang tidak kafir. Kita kafir itu kembali kepada diri kita. Luar biasa.
Luar biasa ini jilid 4 eh. Pelajarannya panjang banget nih. Masya Allah. Luar biasa ini. Wadiddu zalik al-hilmu, dan bermula lawan demikian marah itu penyayang. Fa innahu yusayyirul aduwa sadiqan. Maka sesungguhnya penyayang itu menjadikan ia akan musuh akan sebagai teman. Itu kalau orang hilmu, orang yang bisa mengendalikan marah, bisa mengendalikan emosi. Itu musuh kadang bisa berubah menjadi teman. Kama qala ta'ala, sebagaimana telah berkatalah Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan. Tolak olehmu dengan allati, yang dianya allati itu lebih baik. Artinya balaslah keburukan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka sesungguhnya alladzi, maka faizan ketika itu bermula alladzi, yang ada di antaramu di antaranya itu permusuhan, itu seolah-olahnya alladzi itu waliyun hamim, menjadi teman yang penuh kasih. Itu kalau kita balas keburukan dengan kebaikan. Wa yajidul halimu nusratan minan nas, dan akan mendapati oleh si halim itu akan pembelaan dari manusia. Orang yang bisa mengendalikan diri mudah ditolong. Kama qala al-Imam Aliun karamallah, sebagaimana berkatalah oleh Imam Ali karamallah wajhah, awwalu iwadil halim min hilmih annan nasa ansaruhu alal jahil. Awali iwadil halim, bermula awal bayaran si halim daripada halimnya. Bermula awal iwad ini kita anggap aja bayaran. Bermula awal bayaran terhadap seorang yang halim daripada kehalimannya, kepengasihannya, itu bahwa sungguh manusia itu menjadi penolongnya alal jahil, atas orang jahil. Jadi orang yang bisa mengendalikan diri itu, ketika ada orang lain mencela dia, justru orang-orang lain akan membelanya. Ngapain engkau cela dia? Dia itu luar biasa. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, nggak gampang marah-marah begitu. Fajadirun bil aqli alla yaj'ala bainahu, maka layak dengan orang yang berakal. Jadi fajadirun ini kita i'rab mubtada. Maka bermula yang layak dengan seorang yang berakal itu bahwa la yaj'ala bainahu, bahwa tidak menjadikan ia antara dirinya, wa baina ahadin, dan di antara seorang pun, adawatan akan permusuhan, biqadri istita'atihi, dengan kadar kemampuannya. Jadi di sini beliau menganjurkan orang yang berakal layaknya kalau bisa jangan punya musuh, Wa fil hadis, dalam satu hadis, at-tawaddudu ilan nasi nisful akli. Tawaddud, saling menyukai kepada manusia itu setengah akal. Tawaddud itu artinya kita berkasih-kasih dengan orang lain, enggak ada musuh. Itu setengah dari akal. Wa ma idza tarakal hilma wa habbal intiqam farubama yuaddi bihil ghadab ila qatli aduwih. Adapun bila meninggalkan ia akan sifat penyayang, wa habbal intiqam, dan menyukai ia akan menyerang. Farubama, maka kadang-kadang yuaddi, membawaki dengannya seorang oleh kemarahan tadi kepada membunuh musuhnya. Kalau kita mengamuk terus, nggak bisa mengendalikan diri, kadang-kadang kita bisa membunuh orang lain. Wa idza lam yastati farubama yaqtulu nafsa. Dan bila tidak mampu ia untuk membunuh musuhnya, kadang-kadang membunuh ia akan dirinya. Kamadan wa ghaidan. Karena kamadan, karena kesal dan marah. Kita pengen membunuh orang lain, sebel punya musuh, nggak sanggup, akhirnya bunuh diri. Ini dalam sinetron ya saya. Wa kullu dzalik min kaba'iriz dzunub, dan semua itu dari dosa-dosa besar. Bunuh diri, bunuh orang, dosa besar. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh ia seorang yang beriman sengaja, fajazauhu, maka bermula balasannya siman itu neraka jahanam, khalidan fiha, hal keadaan ia itu kekal dalamnya neraka. Wa ghadiballahu alaih, dan marahlah Allah kepadanya, kekal dalam neraka, Allah marah lagi. Wa la'anahu, melaknat yang Allah akannya. Wa addalahu, menyiapkan yang Allah untuknya azaban azima, akan azab yang besar. Wa fil hadis, dalam satu hadis, qatlul mu'min a'zam indallah min zawalid dunya. Membunuh orang yang beriman itu lebih besar di sisi Allah daripada kehilangan dunia. Begitu bernilainya nyawa manusia, nyawa orang yang beriman. Allahu Akbar. Sampai di sini dulu.
Sudah kepanjangan, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.